tarawih aja 23 udah banyak yang protes. Kalau bisa kurangin lagi deh 11, kalau bisa kurangin lagi. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad 200 rakaat minimal itu. Ini zaman sekarang mau punya karomah, mau doanya mustajab, sholat sunnah saja, bangun malam aja 2 rakaat susahnya setengah mati. Nggak bangun malam, sholat duha saja 2, 4 deh minimal, ya. Itu juga enggak juga. Tapi kalau minta rezeki, ya Allah, biar cepet-cepet dapat 2 miliar. Nah, itulah tidak mengimbangi ibadah. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari urusan dunia maupun akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang akan berikan rezeki dari pintu mana aja. Enggak masalah PSBB, enggak ada urusan krismon, enggak ada itu. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah yang menjamin rizkinya. Bu, enak gak bu? Jadi jangan pusing-pusing mikirin krismon. Habib gak pernah tuh mikirin. Alhamdulillah, gak pernah mikirin. Gak punya duit, minta aja sama Allah, ya Rabb. Belum minta udah dikasih. Enak gak tuh? Begitu. Para ulama-ulama terdahulu seperti itu. Seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan sekedar ibadahnya, ilmunya sangat luar biasa. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kitab karangannya itu banyak luar biasa sampai detik ini. Padahal sudah meninggal ratusan tahun. Sampai detik ini kitab-kitabnya itu dibaca oleh para ulama-ulama kita. Salah satunya kitabnya Nasahihud Diniyah. Banyak itu kitab-kitab yang lain, sangat bermanfaat untuk generasi sekarang, bahkan yang akan datang selalu dibaca. Bahkan ratibnya yang biasa dibaca, Ratibul Haddad, dibaca itu setiap ba'da maghrib. Wirdul Latif dibaca oleh gabungan sholat subuh berjamaah, Wirdul Latif setiap pagi dan sore. Itulah keberkahan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karomahnya jangan dikira. Kalau Nabi Allah Sulaiman bisa mindahin ya kerajaannya, istananya Ratu Balqis, Habib Abdullah Al-Haddad begitu juga. Dikisahkan ada satu orang, ini orang mempunyai istri yang cantik. Pak, istrinya cantik, ingat, jangan banding-bandingin. Habib cuma cerita, ya. Jadi kalau terima istrinya kurang, ya terima aja, nasib sudah. Ya mudah-mudahan anaknya pada jadi cantik-cantik, cantik hati, ya, cantik rupa, ya, cantik jodohnya, cantik hartanya, semuanya. Ini orang mempunyai istri yang cantik jelita. Kemudian dia ingin memberikan hadiah kepada istrinya. Datanglah ini orang kepada tukang emas, pembuat emas. Dia katakan, saya ingin membeli perhiasan gelang untuk istri saya yang cantik jelita. Saya ini sangat cinta kepada istri saya karena kecantikan istri saya diceritakan oleh dia. Bayangkan, istrinya diceritakan kecantikannya kepada tukang emas. Ini tukang emas makin penasaran. Ditanyalah bagaimana kecantikan istrinya itu. Digambarkanlah kecantikannya, rambutnya seperti ini, hidungnya, bibirnya, matanya, bodinya, segala macam diceritakan. Padahal itu larangan. Jangan suka ceritakan tentang kecantikan istri.
kepada orang lain. Ya, nanti syaitan masuk, nah repot. Syaitan masuk, repot. Kalau udah syaitan masuk, siapapun, mahabbah, cinta itu berbahaya. Akhirnya ini tukang emas ini berhayal, menghayal, oh luar biasa ini orang punya istri, cantiknya bagaikan bidadari. Akhirnya ini emas, ya dia sihir. Zaman dulu sihirnya luar biasa, ya sihir zaman dulu itu luar biasa. Sekarang juga masih banyak. Setelah emas ini sudah jadi dan sudah dijampe-jampe, kalau orang kita dijampe-jampe, datanglah ini orang mengambil itu emas, kemudian diberikanlah kepada istrinya. Saat diberikan, dipakai oleh istrinya tersebut, seketika itu istrinya hilang dari pandangannya. Tuh. Hebat gak tuh? Hah? Kalau ada yang kayak gitu, Habib mau beli tuh emasnya tuh, ya. Lumayan kalau bisa hilang, Pak. Hebat gak? Ada gak tuh yang kayak begitu? Hah? Dulu masih banyak tuh, ya, macam-macam modelnya. Sekarang nggak tahu deh tuh. Ini di zaman Habib Abdullah Haddad, ya. Hilanglah itu istrinya dari pandangan matanya. Bingung ini orang. Pergilah dia ke sana kemari, datang kepada Syekh Fulan, Habib Fulan, semuanya dia datangin beberapa orang, tidak ada yang sanggup. Akhirnya diberitahukan, coba engkau datang kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia datanglah ke Tarim. Tarim itu kota kecil, paling mungkin sekitar 1 kelurahan atau 2 kelurahan. Besarnya Tarim itu kota kecil, bukan kota besar. Datanglah. Setelah dia datang, dia lihat dari jauh, dia lihat itu pekarangannya Habib Abdullah Haddad. Dia lihat ada orang lagi nyapu-nyapu, matanya buta. Habib Abdullah Haddad ini matanya buta, dua-duanya buta. Dari kecil kena penyakit cacar yang mengakibat matanya buta, tapi bisa ngarang kitab banyak. Kita melek 1 kitab kita nggak bisa. Sampai gini hari, dari rambutnya hitam sampai ubanan, sampai hitam lagi, ubanan lagi, nggak bisa juga. Ini buta Habib Abdullah Haddad. Setelah dia lihat, dihampiri, hei fulan, aku ingin bertemu dengan Abdullah Al-Haddad. Ya, apakah engkau Abdullah Al-Haddad? Dijawab oleh Abdullah Al-Haddad, oh, aku bukan orang yang engkau inginkan. Aku bukan orang yang engkau inginkan. Pergilah itu orang lagi. Di tengah jalan ketemu lagi sama orang yang ngasih tahu. Aku ke tempat situ, aku bertemu orang, dia katakan dia bukan orangnya. Dijawab sama orang yang memberitahukan, mungkin engkau meragukan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sehingga dia mengatakan seperti itu, karena dia itu kasyaf, mengetahui isi hati, gertekan, kata-kata, bisikan hati di dalam hatinya ente. Kau harus mempunyai keyakinan berhadapan kepadanya. Akhirnya dia mantapkan hati. Dia datang lagi kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai di depan, dia katakan, ya Habib, ya, aku yakin engkau adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maafkan aku. Dijawab oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, saat engkau datang pertama kali, engkau meragukan kepadaku sehingga aku katakan aku bukan orang yang engkau inginkan. Makanya hati-hati berhadapan dengan wali, ya, jangan meragukan sedikit pun.
Singkat cerita, dia mengadukan masalahnya bahwa istrinya itu hilang. Kemudian Habib Abdullah Haddad mempersilahkan dia masuk. Beliau Habib Abdullah Haddad salat 2 rakaat. Kemudian Habib Abdullah Haddad menyuruh orang tersebut untuk membuka jendela. Sedangkan di jendela itu, ya, itu kosong, pekarangan kosong, tanah kosong. Setelah dibuka, ternyata sudah ada rumah. Tadinya kosong, tiba-tiba udah ada rumah. Diperintahkanlah oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, "Hei fulan, silakan engkau gedor itu rumah. Disitulah istrimu, ya, dan orang yang menculik istrimu." Hebat betul. Kita bisa gak kira-kira tuh, kalau ada maling, ya nggak usah ngambil bini, maling deh, ya, pindahin tuh rumahnya. Bisa gak tuh? Bisa rame. Hah? Pada gagal ngaji, datang semua ke sono. Setelah digedor, ternyata betul disitulah orangnya dan istrinya ada di situ. Minta maaflah ini orang kepada Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Habib Abdullah bin Abdul Haddad hanya memberikan syarat satu, ya, selain tobat, jika engkau tidak tobat, aku tidak akan mengembalikan rumahmu. Tobatlah dia. Setelah dia tobat, Habib Abdullah Haddad berdoa lagi pada Allah. Kemudian dipindahkan lagi itu rumah ke rumah semula, ya, tapi pintunya dibalik. Enak gak Bu kalau rumah pintunya dibalik? Tadinya pintunya dari situ, toto pintunya dari sini. Itulah kehebatannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Inna lillahi ibadan law aradu arad." Allah mempunyai manusia-manusia istimewa yang apabila dia itu mau, Allah turutin keinginannya. Itulah kehebatannya para wali-wali Allah. Karena itu, tanamkan di diri kita kecintaan kepada wali-wali Allah. Kalau kita cinta kepada wali-wali Allah, kita kelak nanti berharap akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah melalui para wali-wali Allah. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Yang ngomong enak sedikit, ibu-ibu doang. Bapak-bapak nggak suka Bu, kayaknya Bu ya. Dapat syafaat Bu. Kita doain dapat syafaat apa kagak Bu? Doain sayang Pak ibu-ibu, bapak-bapak, masya Allah luar biasa. Karena itu acara-acara haul, tahlilan, ya, ini acara-acara yang luar biasa. Harus kita tanamkan kepada generasi-generasi muda, dan generasi muda juga harus mengerti manfaat daripada acara-acara semacam ini. Jangan ikut-ikutan ngaji kesana kemari, ya, mulai tidak mau ikut acara tahlilan, tidak mau ikut acara haul, dianggapnya itu acara-acara semacam itu bid'ah. Mulai bid'ah. Dianggapnya kalau orang udah mati selesai, kuburin udah, nggak ada manfaatnya itu. Ada 4 kategori amal yang boleh kita ikuti. 4 amal. Makanya ngaji jangan sembarangan, ya. Ngaji jangan sembarangan. Mesti paham betul-betul. Kita ngadakan acara ini, manfaatnya ada apa kagak? Dalilnya kita udah tahu apa enggak? Paling tidak secara global kita ngerti. Sehingga buat pedoman anak-anak kita. Ada 4. Yang pertama, orang hidup bermanfaat bagi orang yang hidup. Contohnya gimana? Orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Saya sholat sendiri, pahalanya berapa Bu? Pak, 1. Ada yang colek, niat jadi makmum, kita niat jadi
imam. Pahalanya berapa? 27. 27 dibagi 2 atau masing-masing? Masing-masing. Itulah manfaat. Orang hidup bermanfaat bagi orang yang hidup. Itu dalilnya. Yang kedua, orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Dalilnya bagaimana orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati? Nanti kita semua mati semua. Semua mati. Ya. Nanti kita ngarepin siapa? Ngarepin apa? Ngarepin yang pertama kali kita minta syafaatnya baginda Rasulullah. Itulah bukti, dalil bahwa orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Itu dalilnya. Yang ketiga, orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Ada sekelompok orang, oh orang hidup bisa bermanfaat bagi orang mati nih. Oh bacain ini, bacain itu, kasih makan ini dan itu, buat sedekah dan lain sebagainya. Itu nggak ada dalilnya. Banyak kayak begitu pahamnya. Banyak ya. Tapi dalil yang saya mau katakan, dalil yang sederhana, yaitu badal haji, badal umroh. Yang ngerjain siapa? Orang hidup. Pahalanya buat orang yang sudah mati. Jelas itu. Kalau memang orang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang mati, maka badal haji, badal umroh pun tidak bisa. Karena itu dalil yang jelas, ya, badal haji, badal umroh, orang hidup yang ngerjakan pahalanya buat orang yang mati. Itu buktinya. Doa kita bisa dikabulkan. Buat siapa? Buat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita sedekahan ini semuanya makanan dan lain sebagainya. Kita niatkan semuanya buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Semuanya itu nyampe. Kalau nggak nyampe, badal haji nggak boleh, badal umroh nggak boleh. Yang keempat, orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Dalilnya mana? Nah ini lebih dahsyat lagi. Jelas saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah dapat perintah sholat 50 waktu, ya. Sholat 50 waktu, Rasulullah turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa saat itu udah meninggal, ya, udah meninggal dunia. Rasulullah masih hidup. Sholat yang tadinya 50 waktu berkat nasihat saran dari Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Karena itu minta lagi lah keringanan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah meminta lagi keringanan kepada Allah. Sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Berkat nasihat siapa itu? Ruh mayit, orang yang sudah meninggal dunia. Padahal Nabi Isa alaihissalam masih hidup, ada. Kita yakini dan dicatatkan ada itu di langit ketiga. Masih ada, masih hidup. Pantasnya Allah takdirkan Nabi Allah Isa yang masih hidup bertemu dengan orang yang masih hidup, yaitu baginda Rasulullah. Pantasnya begitu. Betul gak? Tapi mengapa Allah takdirkan justru Nabi Allah Musa yang bertemu? Yang memberikan saran bukan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini jelas Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang mati itu bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Itulah dalilnya. Karena itu jangan diartikan
bahwa aulia-aulia Allah ini, orang-orang tua kita yang sudah meninggal yang saleh dan salehah, guru-guru kita yang masya Allah saleh dan salehah, mereka itu nggak tahu kerjaan kita, apa kesulitan kita, mereka tahu. Bahkan kalau kita ziarah ke kuburnya, kita adukan, mereka itu dapat memberikan pertolongan dengan seizin Allah. Saya punya walid, saya punya orang tua. Belum lama kan berapa bulan yang lalu meninggal dunia. Meninggal dunia. Banyak murid-murid yang bermimpi macam-macam. Banyak sekali. Dapat isyarah demi isyarah. Bahkan pertolongan demi pertolongan. Ada satu anak murid Sayyidil Walid, itu pada saat Sayyidil Walid meninggal dunia, dia bersedih, nangis karena dia tobatnya di tangan Sayyidil Walid. Dia sedih 3 hari 3 malam, dia sedih. Dia katakannya, Walid, siapa lagi yang bisa nasihatin anak? Anak takut terjerumus ke lembah hitam. Setelah 3 hari, mimpilah ini anak murid, ditegur oleh Sayyidil Walid. Fulan, kalau ente benar-benar cinta sama Walid, ente tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang tidak Walid sukai. Artinya bagaimana? Ruh bisa mengetahui halnya seseorang. Ini saya, mohon maaf nih ada ibu-ibu, pada saat saya habis nikah lagi, Bu, nih bapak-bapak langsung nengok. Nih bapak-bapak nengok, kok nggak ngajak-ngajak, Beb? Pada saat saya habis nikah lagi, beneran ini, mau dinikahin lagi juga sekarang boleh aja. Pada saat saya habis nikah lagi, nenek saya dari pihak Umi, Syarifah Ragayah binti Muhammad Al-Attas, datang melalui mimpi kepada bibi saya, ngasih tahu itu Muhammad barusan habis nikah lagi sama Fulanah binti Fulan, rumahnya di sini, ciri-cirinya begini. Bayangkan itu. Kalau kita ngerjakan yang sunnah saja, mereka orang-orang tua kita tahu kerjaan kita. Gimana kalau kita ngerjakan hal-hal yang haram? Karena itu, ya, saya ingatkan khususnya kepada diri saya dan juga kepada ibu-ibu, biar baik-baik ya Bu sama orang tua, sama mertua. Jadi kalau lakinya mau miring-miring sedikit, ya jalan ke sono, ya dikasih sinyal Bu melalui mimpi. Kalau Habib kan alhamdulillah udah habis nikah, ya. Kalau belum nikah ketahuan, nah itu yang repot Bu. Biarin deh Bu ya, biarin Pak, hati-hati Pak. Nah itulah contoh daripada orang-orang tua terdahulu, bisa mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan saya punya kakek, ya, Jiddi Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Pada saat adik saya itu lagi mulai berbisnis, dia itu ada satu transaksi yang 2 hari lagi harus dia penuhi pembayaran. Dia kurang dananya. Kalau tidak diselesaikan akan kena penalti. Kita sebagai saudara kita udah bantu itu semua. Namun masih kurang, nggak banyak, kurangnya 150 juta Pak. Kira-kira kalau 150 juta, Ustaz, kira-kira buat ngelamar anak perawan di sini bisa nggak ya? Bisa ya? Bisa. Dapat berapa? Atau bisa ya? Bisa. Oh, alhamdulillah juga. Tolong mohon dicatat ya. Bayangkan 150 juta. Kurangnya 150 juta. Itu duit apa daun itu? Duit. Ya, apalagi dulu. Sekarang aja susah nyari 150.
Kemudian adik saya ini tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan kakek saya. Setelah dia cium tangan, ditegurlah oleh kakek saya. Ente lagi pusing ya? Begitu. Langsung adik saya ini nangis ditegur begitu. Ditanya, kok Njit bisa tahu? Njit tahu, manggilnya kita Njit. Kakek itu panggilannya kita biasa manggilnya Njit. Njit tahu, mau nggak Njit bantuin? Subhanallah, ruh menawarkan dirinya untuk membantu orang yang masih hidup. Kita yang masih hidup udah nggak sanggup lagi bantuin, tapi ini ruh nawarin dirinya. Akhirnya, iya Njit, adik saya katakan begitu. Mau Njit. Besok Njit utus murid Njit. Bayangkan, besok Njit utus murid Njit. Sekitar jam 1 habis zuhur, ya, ciri-cirinya begini, pakai bajunya ini, nanti dia datang, ente sampaikan aja, ente insyaallah kabul. Ditunggulah sampai menjelang habis zuhur, sekitar jam 1-an, dia lihat ada Haji, Pak Haji masih muda ini orang, datang ke rumah. Setelah dia datang ke rumah, dipersilakan duduk. Kemudian adik saya utarakan, Ji, mohon maaf, ana lagi perlu bantuan, ana perlu pinjaman uang 150 juta, kira-kira bisa nggak? Siap Habib, tuh jawabannya. Sekarang juga ana kirim. Berkat siapa itu? Ruh orang yang sudah meninggal. Karena itu jangan diartikan orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak lagi cerita-cerita semacam ini yang kalau saya ceritakan sampai pagi juga nggak kelar. Ya, karena itu tanamkan rasa cinta kita kepada ulama-ulama, kepada para kiai kita, kepada para habaib kita yang betul-betul belajar kita, menata diri kita untuk membiasakan diri kita ini cinta kepada mereka, membiasakan diri kita untuk berziarah ke makam-makam para wali. Insya Allah berkat mahabbahnya kita kepada para ulama-ulama kita yang sudah jelas, saya garis bawahi, yang sudah jelas ya, karena banyak juga yang nggak jelas. Maaf, banyak juga yang nggak jelas. Hansip disangka jenderal, jenderal disangka hansip. Inilah zaman sekarang, tidak pandai melihat orang, ya, hanya melihat itu sebelah mata, tidak mengetahui kadarnya, tidak mencoba untuk mendekati. Karena itu berapa banyak juga murid-murid daripada Sayyidil Walid yang tidak mengetahui karomahnya Sayyidil Walid. Saya punya orang tua, setelah Sayyidil Walid meninggal baru saya utarakan itu semua. Setelah kita utarakan barulah mereka itu menyesal. Kenapa dulu masih hidupnya saya tidak tahu. Kalau orang masih hidup dikasih tahu itu karomahnya. Zaman sekarang nggak didengerin. Zaman sekarang nggak didengerin. Tapi kalau orang yang bohong-bohongan didengerin. Yang udah uka tuh didengerin tuh yang model-model kayak begitu. Tapi kalau udah ulama yang istiqamah, ya, mereka nggak anggap. Nah inilah zaman sekarang. Mudah-mudahan dengan acara yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita selalu bisa mencintai para ulama-ulama, bisa mencintai para wali-wali Allah. Allah berikan kemampuan untuk kita selalu bisa melangkah ke majelis-majelis ilim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Irfa' 'anna kulla ta'abin shadid. Irfa' 'anna kulla ta'abin shadid. Irfa' 'anna kulla ta'abin shadid. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.